Selamat pagi ibu bapak, opa oma, dan saudara-saudaraku yang baik. Istirahat malam telah kita nikmati. Di tengah kelelapan tidur, Allah melindungi kita. Terima kasih kepada Allah. Firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul 27 ayat 24. Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Saudaraku, di tengah suasana mencekam karena berada di tengah situasi hidup dan mati, apa artinya kehadiran seorang beriman? Kebanyakan orang panik, terlebih jika mereka merasa nyawanya berada di ujung tanduk. Ketakutanlah ekspresi yang paling dominan. Bisa berupa tangisan dan teriakan putus asa. Nah, sekali lagi, apa artinya ada orang beriman berada di tengah-tengah situasi demikian? Kita bisa mengerti suasana hati dan luapan emosi para penumpang kapal yang menuju kota Roma. Ketika kapal mereka diterpa badai besar, kapal dan penumpangnya seperti benda kecil di tengah lautan, diombang-ambing ke sana kemari, berhari-hari, bahkan 14 hari. Penumpang kapal itu, baik prajurit, kru kapal, dan para tahanan bersama Rasul Paulus, semua satu irama, semua ketakutan dan putus asa. Lumrah, mereka tidak melihat titik terang bahwa mereka akan selamat. Berenang jelas mustahil. Pikiran mereka buntu untuk mendapatkan pertolongan. Ide yang muncul, para prajurit berencana membunuhi para tahanan di kapal itu, supaya memastikan tidak ada yang melarikan diri. Di saat kritis demikian, malaikat mendatangi Rasul Paulus, menegaskan bahwa seluruh penumpang akan selamat. Karena Allah yang mengasihi Rasul Paulus akan menyelamatkan mereka. Jadi karena ada faktor orang beriman dalam hal ini Rasul Paulus, mereka menjadi orang yang diselamatkan. Tidak terkecuali. Karena itu, Rasul Paulus menenangkan mereka agar mereka jangan takut. Saudaraku, itulah sumbangsi atau kontribusi orang beriman di tengah peristiwa mencekam. Keberadaan Rasul Paulus dengan pesannya menenangkan hati mereka, menghentikan kekalutan mereka. Sedangkan sumber ketakutan, dalam hal ini badai, Allah yang menghentikannya. Para prajurit melihat dan mengalami tidak sia-sia di kapal itu ada orang yang beriman, yakni Rasul Paulus. Ada pemecahan problem
yang melampaui pengetahuan dan perkiraan mereka. Saudaraku, situasi menakutkan bisa mengambil banyak wajah. Ada beraneka situasi yang dianggap lumrah ketika pada umumnya manusia harus menghadapinya. Manusia menjadi takut. Siapa yang tidak panik dan takut karena ekonomi lesu sekarang ini, kemudian mengalami pemutusan hubungan kerja? Bagaimana menghidupi keluarga? Apalagi sumber nafkah cuma dari situ. Siapa yang tidak takut dengan terpapar virus COVID? Jika kemudian merasakan begitu cepatnya gejala buruk pada tubuhnya. Dan banyak macam lagi ketakutan-ketakutan dan sumbernya, saudaraku. Bisakah kita meyakini hal sama? Itu pun berlaku saat ini. Yakni kita melihat kapal yang hendak tenggelam, hadir satu orang beriman, lalu berdampak positif buat lainnya. Sekali lagi, kita percaya ini pun bisa terjadi kini. Kita yakin sesungguhnya Allah yang kita imani sama dulu, kini, dan selama-lamanya. Sama maha kuasa dan sama maha baiknya. Bertolak dari keyakinan itu, kehadiran kita sebagai orang beriman hendaknya membawa ketenangan bagi yang takut, menenteramkan bagi yang gelisah, memperkokoh bagi yang goyah. Jangan sampai kehadiran kita justru membuat orang lain cemas. Perilaku kita menimbulkan ketertekanan batin. Bila seperti itu yang memantul dari kita, berbeda sekali dengan pengalaman Rasul Paulus. Saudaraku, alangkah indah di bawah atap rumah tangga kita ada yang beriman. Di gereja kita ada yang beriman. Di masyarakat kita ada yang beriman. Beriman sungguh-sungguh. Bukan cuma berlabel beragama. Kita yakin rumah, gereja, masyarakat kita akan dilindungi Allah. Kita melihat satu orang saja sudah berdampak, apalagi banyak orang yang beriman. Semoga di hari ini kita sebagai orang beriman memberi kontribusi dalam kehidupan keluarga, masyarakat, dan gereja yang membawa ketenangan. Dan Allah mengasihi keluarga, gereja, dan masyarakat karena ada orang yang beriman. Semoga Anda dan saya adalah salah satunya. Kita berdoa. Tuhan, selamatkanlah keluarga, gereja, dan negeri kami. Curahkanlah keselamatan dan ketenangan dalam diri kami, karena Engkau mengindahkan yang lain, karena di sana hadir orang yang percaya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.